Shalom semuanya, hari ini saya akan membawakan sedikit sharing dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18-29. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Pasal ini berisi Tuhan mereminder kita bakal ada antikristus. Kalau dalam Alkitab, antikristus adalah pendusta yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Lalu ada firman, ada memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu berarti bahwa antikristus bisa ada di antara kita. Bisa di sekitar kita, mungkin orang yang dekat dengan kita. Tapi Tuhan berkata, tetapi kamu perolehan pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Berarti Tuhan sudah kasih pengurapannya kepada kita agar kita bisa mengetahui mana yang antikristus, mana yang tidak. Jadi kita memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Untuk dari antikristus ini adalah doa kepada Tuhan dengan keadaan kudus agar kita tidak jatuh dalam jeratan si antikristus, agar semua penyesalan tidak datang kepada kita. Yang kedua, jika kita bisa dengar suara Tuhan, dengan biasanya kita dengar suara Tuhan, kita bisa nanya sama Tuhan, ajaran yang ini benar gak ya? Ketika Tuhan menjawab kebenaran yang Tuhan berikan, maka penyesalan pun tidak akan masuk ke dalam kita. Maka dari itu, kita harus ada dalam Kristus, seperti dalam ayat 28. Maka anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Itu berarti kita harus tinggal dalam Kristus dan berpegang teguh pada ajarannya, bahwa pengajarannya adalah kebenaran. Jadi, kesimpulan dari pasal ini adalah yang pertama,
kita harus siap siaga kalau ada tertulis bakal ada antikristus atau si penyesat itu datang. Yang kedua, kita harus minta pengurapan agar mengetahui mana antikristus, mana yang benar. Dan yang ketiga, berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam jeratan si antikristus. Yang keempat, menyaring informasi yang diterima di era digital ini agar tidak berada dalam penyesatan. Yang kelima, jika bisa dengar suara Tuhan, tanya kepada Tuhan, ajaran ini benar apa yang atau salah. Yang keenam, kita harus berpegang teguh sama ajaran Kristus biar Tuhan sendiri mengajarkan kamu. Jadi, kunci dari pasal ini adalah berdoa, tanya Tuhan, dan tinggal dalam Kristus agar kita jauh dari penyesatan atau si antikristus ini. Sekian dari sharing saya, terima kasih.